bahwa nyari duit itu tidak segampang menaklukkan hatinya. Saya pernah hampir dibunuh ya, hanya karena hal sepele. Waktu itu saya sampai akhirnya saya mendengar suara mobil dari kamar saya, itu sampai saya fobia, takut rasanya. Halo Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafid dari Pekalongan. Usia saya 27 tahun. Saya mau bercerita sedikit tentang bagaimana pengalaman hidup saya ya, waktu remaja sampai akhirnya seperti sekarang. Tahun 2011 waktu itu saya baru lulus SMA. Saya mulai belajar untuk mencari uang ya. Saya dulu pernah bekerja berjualan batik. Kita jualan dari kota ke kota, dari pasar ke pasar. Sebelum adanya teknologi seperti sekarang, sebelum adanya kita bisa berjualan di Facebook, sebelum kita bisa berjualan di Instagram, di marketplace, itu kita berjualan di kota ke kota. Kita door to door dari pasar ke pasar, kita menawarkan dari satu pedagang ke pedagang yang lainnya. Di situ kita mendapatkan banyak sekali pengalaman ya, dari pengalaman hidup yang menarik, unik, mengesalkan juga sangat inspiratif ya. Saya pernah waktu itu di Pasar Turi tepatnya. Saya berjualan di sana ya, menawarkan produk saya untuk salah satu kios di sana. Dan di luar dugaan ternyata benar bahwa nyari duit itu tidak segampang menaklukkan hatinya. Jadi iya, dilempar saja begitu sampel yang saya kasih ya. Dari situ saya berpikir bahwa orang tua saya dulu mencari duit itu ternyata dengan susah payah ya. Saya baru sadar akhirnya pengalaman yang saya alami sendiri memberitahu bahwa nyari duit itu tidak segampang itu. Kemudian seiring berjalannya waktu kita bisa berjualan, terus kemudian kita bosen, kemudian kita pindah ke satu pasar lagi, pernah di Kudus juga ya, pernah di Pasar Solo ya, di Klewer. Kemudian saya juga pernah jualan di Beringharjo, Jogja, dan yang terakhir itu saya berjualan di Jakarta pada tahun 2015. Nah, di Jakarta ini ada satu kisah yang sangat menarik menurut saya. Saya pernah hampir dibunuh ya, hanya karena hal sepele. Waktu itu saya membeli rokok ya di depan Tamrin City, itu ada pedagang-pedagang di pinggir jalan. Waktu itu saya membeli rokok dan ya di situ saya sudah membayar. Harganya waktu itu belum mahal ya, sekitar 17.000 kalau nggak salah. 17.000 atau 15.000, saya lupa tepatnya. Saya udah membayar 20.000. Nah, pas waktu itu saya minta uang kembalian, malah orangnya, pedagangnya nyolot, dan kita cekcok. Akhirnya saya hampir dipukulin, hampir dibunuh sama pedagangnya, dan akhirnya dilerai sama beberapa tukang taksi ya di sana, dan akhirnya saya disuruh untuk pergi. Dan dari situ saya berpikir bahwa benar kata-kata orang ya, ternyata ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri. Dan akhirnya dari situ kita mulai fokus untuk gimana caranya agar kita bisa berjualan tanpa harus kita itu datang dari satu kota ke kota yang lain, karena jujur saja dari situ kita capek ya. Banyak pasar yang saya kunjungi ya, yang tidak perlu saya sebutkan, termasuk Pasar Baru Bandung ya. Akhirnya kita berpikir untuk kemudian bagaimana kita bisa berjualan online. Dari situ kita menemukan forum, ada Kaskus. Kemudian waktu tahun 2015 akhir itu kita kenal dengan marketplace untuk kali pertama, yaitu Bukalapak ya. Dan dari situ alhamdulillah kita benar-benar bisa menemukan jalannya, dan kita bisa ketemu dengan beberapa pengusaha-pengusaha besar di Jakarta ya. Dan kita alhamdulillah hanya mendapatkan tender dari beberapa kota, termasuk Sukabumi, Purwodadi, kemudian dari Kalimantan, dari Sulawesi, Jawa Timur, dan kota-kota besar lainnya. Namun
akhirnya kita tidak menyangka ya bahwa ternyata apa yang tidak kita duga selama ini benar-benar terjadi. Kehidupan itu betul tidak selamanya di atas ya. Tetapi ada kalanya ketika kita di atas bisa jatuh, bahkan sampai kita jatuh di lubang yang terdalam. 2018 saya menikah ya. Dan detik itu juga saya bisa tidak menyangka bangkrut ya. Benar-benar meninggalkan semuanya ya. Rumah, kemudian inventaris kerja, kemudian harta, semuanya yang saya miliki itu habis untuk mengembalikan hutang. Saya tidak bisa jelaskan secara rinci, tapi di situ kita benar-benar bangkrut dan akhirnya semuanya kita jual untuk mengembalikan hutang kita, dan masih ada sisa hutang 279 juta. Semua itu kita lalui, semua itu kita jalani dengan benar-benar penuh air mata ya. Sampai akhirnya saya mendengar suara mobil dari kamar saya, itu sampai saya fobia, takut rasanya dengan debt collector, Tuhan. Namun semua itu benar-benar kita lalui ya. Kita usaha payah, kita nyari kerja, ke teman-teman kita ya, ke orang-orang terdekat kita. Tidak ada orang yang percaya, tidak ada orang yang memberikan kita pekerjaan, bahkan menertawakan kita seolah-olah kita itu masih shuttle ekonominya. Namun ada satu orang yang waktu itu bermurah hati untuk memberikan pekerjaan buat saya, karena basically kita udah menikah dan istri saya sudah hamil waktu itu. Saya juga harus bekerja. Alhamdulillah kita dapat pekerjaan. Saya ingat betul waktu itu saya kali pertama masuk kerja itu dikasih 45.000 per hari. Dan itu saya jalani. Saya jalani dengan sepenuh hati. Di situ kita jalan, kita mengumpulkan duit untuk modal, untuk membangun lagi usaha kita. Setelah sekian beberapa bulan kita membangun usaha. Dan ya, kita mulai usaha dengan bidang hobi kita. Ketemulah yaitu ikan cupang yang sudah kita mainkan dari tahun 2016 ya. 2018 mulai kita bangun usahanya, dan 2018 juga kita mulai mencari cara bagaimana ikan ini bisa dijual. Ketemulah jalannya dan alhamdulillah bisa sampai sekarang ini. Anyway, buat teman-teman yang subscribe channel saya yang satu yaitu Luzaik Beta Genetik, itu adalah channel saya khusus untuk ikan cupang. Berbagi cara bagaimana cara saya untuk merawat ikan, membudidayakan, mengembangkan, dan menjual dari satu daerah ke luar negeri bahkan ya. Saya membangun diri saya untuk membalikan keadaan ya, dari keadaan saya yang terpuruk sampai akhirnya menjadi yang seperti sekarang. Buat teman-teman, jika kalian tertarik untuk mendengarkan cerita-cerita inspiratif, di channel ini saya akan membagikan kisah-kisah menarik dari seseorang yang akan kita jadikan narasumber untuk berbagi motivasi, spirit positif, kehidupan, agar bisa dijadikan sebuah pembelajaran buat kita semua. Jika kalian tertarik, silakan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update info terbaru seputar video di channel Ngobrol Bareng Mas Bor. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.